Teman-teman, hari ini aku mau ngobrol sama kalian nih dengan cara virtual. Oke. Oh ya guys, terima kasih sudah ngeklik video ini. Dukung channelku terus ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kalian. Nah, hari ini aku akan ngajak ibuku untuk ngobrol. Jadi aku akan tanya apa aja yang aku mau tanyakan. Assalamualaikum teman-teman. Jadi aku mau tanya, kenapa kita harus menyontoh sifat Rasulullah? Rahmat, tahu nggak sifat Rasulullah seperti apa? Sifat Rasulullah itu penyayang, baik hati, bertanggung jawab, kuat, tidak pernah sombong, jujur, selalu apa ya namanya? Selalu dipercaya. Oh ya. Dan masih banyak lagi. Tadi pertanyaannya sama ibu apa? Kenapa kita harus menyontoh sifat Rasulullah? Jadi kan kalau Rasulullah itu kan memang panutannya orang Muslim di seluruh dunia. Jadi Rasulullah itu kan manusia yang paling mulia akhlaknya, paling bagus akhlaknya. Jadi kita harus mencontoh akhlak Rasulullah gitu. Akhlaknya Rasulullah seperti apa sih? Tuh, yang pertama itu Jujur. Namanya sidik. Sidik atau jujur. Jadi kita sebagai umatnya Rasulullah harus mencontoh, yaitu salah satunya sifatnya yang jujur. Jadi kalau kita mau berkata apapun harus jujur. Walaupun kadang-kadang kalau kita jujur bisa jadi kita kena marah atau diomelin sama ibu, misalnya Dek Rahma melakukan sesuatu gitu, terus membuat kesalahan atau berbuat tidak baik. Nah, Dek Rahma tetap aja harus berkata jujur sama ibu. Mungkin Dek Rahma akan kena omel, akan dimarahin, tapi kan cuma sebentar dimarahinnya. Cuma dikasih tahu saja, ya kan? Iya. Tapi setelahnya kan jadi Dek Rahma tahu bahwa oh ini baik, oh ini tidak baik, oh ini boleh dilakukan, oh ini tidak boleh dilakukan. Jadi berkata jujur itu penting. Karena kalau kita berkata jujur teman-teman, maka hidup kita akan tenang. Sebaliknya kalau kita tidak jujur, maka hidup kita akan susah, menderita, tidak dipercaya. Sudah gitu rasanya ketakutan. Jangan-jangan aku ketahuan nih karena nggak jujur. Nah, ya kan? Harus jujur. Terus apalagi ya sifatnya Rasulullah yang kedua, amanah. Amanah itu bisa dipercaya. Ya. Orang untuk bisa dipercaya oleh orang lain harus berpegang pada kejujuran. Kira-kira kalau orang yang tidak jujur bisa dipercaya enggak? Enggak. Misalnya nih ada temen yang tidak jujur. Suatu saat kalau temen itu mau misalnya meminjam barang, kira-kira percaya enggak sama temennya, Dek Rahma? Nah, itu baru contoh yang sangat simple, ya kan? Jadi harus jujur biar dipercaya. Kemudian harus fatonah. Apa fatonah? Fatonah itu harus cerdas. Jadi biar cerdas harus bagaimana? Biar pintar. Isi otak untuk belajar mungkin. Harus mau belajar. Nah, kan kalau di dalam Islam itu kan ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya enggak? Jadi kalau di dalam agama Islam ayat yang pertama kali turun itu adalah perintah untuk membaca.
membaca. Yang dimaksudkan membaca itu, Dik, nggak cuman membaca Al-Quran. Tapi membaca artinya. Boleh. Terus membaca apalagi? Membaca buku-buku yang lain. Apalagi? Membaca tentang kejadian-kejadian yang terjadi di alam. Membaca Iqra atau Umi. Membaca Iqra atau Umi boleh. Kalau membaca Iqra atau Umi itu kan untuk belajar mengaji. Membaca Al-Quran sama saja. Jadi kayak misalnya nih, adik pergi. Terus, yang dibaca itu tidak hanya buku loh. Bahkan fenomena-fenomena alam seperti hujan itu juga bisa, kita harus membacanya. Oh, kenapa ya terjadi hujan? Dari pertanyaan itu nanti kita bisa cari tahu jawaban-jawabannya dengan lebih banyak membaca lagi. Gitu. Jadi membaca itu tidak hanya sekedar membaca buku atau membaca Al-Quran, tapi juga diserap ilmunya. Bahkan kita juga harus membaca apa? Situasi, kondisi yang terjadi agar kita bisa lebih arif dan bijaksana menyikapi hidup kita. Biar kita bisa lebih berempati pada orang. Berempati itu apa, Dik? Berempati itu apa ya? Komen di bawah. Berempati itu ikut merasakan perasaan orang lain atau ikut merasakan penderitaan orang lain. Jadi tadi yang namanya fatonah atau cerdas. Jadi kita harus berusaha untuk menjadi pribadi yang cerdas seperti Rasulullah. Caranya adalah dengan banyak membaca. Boleh membaca apa saja, tidak hanya Al-Quran, tapi juga membaca buku-buku pengetahuan yang lainnya. Membaca situasi-situasi yang terjadi, mengamati sesuatu yang ada di sekeliling kita. Misalnya nih, bagaimana ini kupu-kupu? Kupu-kupu dari apa asalnya? Dari mana kupu-kupu berasal? Dari telur. Bukan. Awalnya kupu-kupu berasal dari mana? Dari ulat. Nah, dari ulat. Habis itu menjadi kepompong. Setelah jadi kepompong, dia menjadi kupu-kupu. Pas saat jadi kupu-kupu itu, telur di daun-daun, kemudian nanti jadi ulat. Dari ulat gitu, prosesnya seperti itu. Itu juga bisa, kita kan bisa membacanya dari lingkungan yang kita temui. Tadi sudah apa saja ya dari Rasulullah, sifat-sifatnya yang kita ikutin? Pertama apa? Jujur. Apa? Bahasa Arabnya jujur apa? Sidik. Terus? Amanah. Amanah itu apa? Apa ya? Oh ya, tadi tuh kalau nggak salah amanah itu adalah apa? Yuk. Bisa dipercaya. Betul. Setelah amanah apalagi ya teman-teman? Apa yang barusan kita bahas? Fatona atau cerdas. Kemudian yang keempat adalah tablik. Nah, tablik itu adalah menyampaikan kebenaran. Jadi apapun yang disampaikan adalah sesuatu yang benar. Boleh tidak menyampaikan sesuatu kebohongan? Enggak. Jadi yang harus disampaikan adalah suatu kebenaran. Kebenaran itu berarti ada hubungannya dengan kejujuran. Berarti boleh enggak bohong? Enggak boleh berbohong. Jadi apapun yang terjadi harus jujur. Yang disampaikan semuanya adalah sesuatu yang benar. Kalau kita menyampaikan berita yang tidak benar tentang orang lain, boleh tidak? Enggak. Tidak boleh. Kenapa? Soalnya nanti yang dibicarakan itu artinya kita apa? Kita memburukkan bergibah. Nah, bergibah. Boleh enggak dalam agama bergibah? Enggak boleh. Sudah gitu kita bergibah, membicarakan sesuatu yang tidak benar tentang orang lain tidak boleh. Kenapa? Jatuhnya menjadi apa? Fitnah.
menjadi fitnah. Kalau kita menfitnah orang, boleh nggak? Enggak. Kenapa? Soalnya nanti kalau kita memfitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Iya, betul sekali. Hal-hal yang bisa dicontoh dari Rasulullah. Selain itu, Rasulullah itu juga akhlaknya sangat mulia. Pernah dengar nggak ada kisahnya tuh tentang kemuliaan akhlak Rasulullah yang suka membantu orang, bahkan orang yang membencinya sekalipun?